Kita apresiasi siswa dan guru. Spellos punya podcast. Spellos punya podcast. Bahagia dan menyenangkan. Spellos punya podcast. Spellos punya podcast. Spellos punya podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spellos punya podcast. Halo Sobat Spellos. Kali ini bersama saya Syafa sebagai pembawa acara dan dua teman kita ada Excel dan juga Freya. Halo Excel. Halo. Halo Freya. Halo. Sudah terlihat dari seragam yang mereka gunakan, jadi mereka berdua ini adalah anggota Paskib Spellos yang terpilih menjadi anggota Paskibraka Kecamatan Sukodono pada peringatan Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-79. Benar seperti itu? Ya, benar. Kalau boleh tahu posisi kalian berdua pada saat acara itu seperti apa? Saya di pasukan 17. Kalau saya di pasukan 8. Kalau boleh tahu pasukan 17 sama 8 itu gimana sih maksudnya? Kan di pasukan 17 itu pasukan yang paling di depan dan juga paling kebanyakan sorot. Tapi mereka isinya pasukan 17 ini rata-rata orangnya tinggi semua. Kalau pasukan 8? Untuk di pasukan 8, pastinya itu pasukan inti yang buat pengibar benderanya. Katanya juga ada pasukan 45. Gimana sih pasukan 45 itu? Di pasukan 45 itu kayak pengawalnya ke pasukan 8. Jadi itu pasukan yang paling belakang sih. Selain kalian berdua, apa ada lagi anak dari sekolah kita yang juga ikut dalam menjadi Paskibra Kecamatan Sukodono? Itu saja ada, yaitu dari kelas 8 itu ada Revano, yaitu 8A, dan kelas 9-nya ada Freya, kelas 9D itu Cika, dan Bilkis dan Rifki. Kalau 9F itu ada Richard, dan terakhir dari saya kelas bagi. Nah, katanya Freya ini jadi pembawa baki di pasukan 8 ya. Apa ada tantangan tersendiri buat pembawa baki? Akhirnya ada, sebelum saya terpilih itu diseleksi terlebih dahulu. Awalnya dari pelatih sudah pilih 2 orang untuk menjadi pembawa baki. Kenapa akhirnya yang dipilih untuk membawa baki itu Freya? Mungkin pelatihnya melihat saya lebih bagus PBB-nya dari kandidat lainnya. Oh, berarti Freya ini lebih unggul ya PBB-nya. Gimana sih perasaan kalian waktu terpilih jadi anggota Paskibra Kecamatan? Kalau saya sih awalnya nggak percaya, tapi lama-lama ya percaya sih dan juga bangga. Kalau Freya gimana perasaannya? Tentu sangat senang ya karena sudah terpilih menjadi Paskibra Kecamatan. Belum kalian jadi Paskibra Kecamatan itu pasti kan ada prosesnya dulu. Gimana sih proses sebelum kalian terpilih jadi Paskibra Kecamatan? Itu kita harus adakan seleksi dulu. Tapi sebelum seleksi kita itu harus konfirmasi sama pelatih dulu. Jadi mau berapa anak yang dikirim di kecamatan. Nah, kalau minta di sekolah itu 7 anak. Jadi pelatih saya itu kasih nama ke sekolah. Jadi dipilihlah anak 7 itu yang tadi. Terus saat itu dipilih anak yang terpilih buat kecamatan itu harus latihan dulu. Nah, itu kan tadi latihan yang di sekolah. Kalau latihan yang lebih intensnya gimana? Tolong diceritakan. Kalau selesai seleksi dulu kita latihan mengarah ke fisik dulu. Jadi minggu pertama kita harus fisiknya kuat apa enggak itu kita juga tes. Kalau nggak kuat kita bilang ke si kesehatan dulu apa ini bisa dilanjut. Kalau tidak kita bilang ke kecamatan ini mau diganti kayak gitulah. Nah, tadi kan Excel sempat membahas tentang kesehatan. Waktu acara ada nggak sih anak yang kayak sakit atau tiba-tiba cedera kakinya? Kalau kebanyakan itu pusing sama kakinya kram. Nah, pusing itu gara-gara apa sih? Terus kramnya juga kenapa kok bisa? Kalau pusing itu kita latihan PBB. Jadi PBB kalau nggak salah itu minggu kedua. Jadi kita ini dijemput dulu posisi singkat sempurna kayak posisi siap dan istirahat selama 1,5 jam. Nah, kalau di pasukan 17 itu sempat yang paling heran itu ormas setengah jam juga. Itu khusus pasukan 17. Nah, kalau kaki kram ini dialami anak sini yaitu Richard. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu saat mau istirahat dia tiba-tiba kakinya kram kayak gitu. Kalau misalnya yang sakit itu langsung dilarikan ke puskesmas atau sudah ada petugas kesehatan waktu kalian latihan?
tentu sudah ada petugas di sana yang siap siaga untuk menanganinya. Tanggapan orang-orang di sekitar kalian, misalnya keluarga atau teman-teman kalian, waktu tahu kalian terpilih jadi anggota Paskibra di kecamatan gimana? Dari teman sih kayak nggak percaya, lalu loh kok bisa kepilih, padahal kamu kan kayak gak ada niatan. Awalnya nggak percaya, akhirnya ya tak percayalah gitu. Kalau dari keluarga sih ya percayalah, pasti ya juga bangga. Kalau Freya gimana? Tentu juga sama dengan Excel yang untuk teman tidak nyangka karena sudah terpilih kan. Terus untuk orang tua tidak menyangka juga karena telah terpilih sebagai paskibra kecamatan dan juga benar. Nah, Paskib di sebelah sini kan ada pelatihnya kan. Gimana sih keterlibatan pelatih kalian waktu ada acara ini? Kalau dari Bangladesh itu kan sempat sakit, nah sebenarnya nggak bisa tampingi gitu di seleksi gitu, digantikan oleh Kak Retno dari pelatih Surabaya, dan itu juga temannya Bangladesh kok. Nah, setelah acara 17 Agustus ini, apa kalian ada acara lagi setelah ini? Kayak ada lomba atau gimana? Insya Allah sih ada di bulan September kebanyakannya, kayak di Pasukan Kartini sama yang kelas 7 yang baru ini, yang cowok. Kalau Mas Sarif ini masih menyusul karena mereka ya juga sibuk melatih Kartini sama yang kelas 7. Nah, apa ada pesan dan kesan dari kalian untuk teman-teman yang sedang nonton? Kalau pada saya sih tetap semangat aja dan jangan pikirkan perkataan orang lain yang bikin kita sakit hati ya. Terus lakukan aja sesuai keinginan kita aja, jangan pikirin omongan lain. Kalau Freya, pesan dan kesannya? Untuk pesan saya selalu berusaha apa yang kalian inginkan tanpa pikir ada kata menyerah itu karena usaha itu yang lebih penting. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Freya dan juga Excel. Terima kasih buat Freya dan Excel yang sudah mau berbagi cerita di Spenlos Punya Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Ini berbagi cerita, pengalaman juga apresiasi siswa dan guru. Spenlos Punya Podcast.